Selamat sore teman-teman Family's Farmer. Nih sore ini nih aku mau nunjukin cara kita membasmi hama. Pecinta tanaman semua pasti nemuin gangguan-gangguan di tanaman. Yang sering kita temuin itu namanya aphids. Aphids itu dia sejenis serangga yang sangat kecil. Ada yang warnanya hitam, hijau, muda. Kemudian dia hidupnya bergerombol teman-teman. Nih kayak gini nih, aku mau tunjukin tanaman terong aku, daunnya bolong-bolong. Dia diserang serangga aphids juga, cuman ini udah aku siram, aku semprot dengan hama nabati aku. Nah ini bunganya kemarin banyak tapi kering rontok dia. Lama-lama daun yang diserang aphids ini, kutu daun itu dia akan mengering dan mati lama-lama tanamannya. Ini brokoli aku tapi dia aman dari hama, aku udah cek. Nah ini teman-teman, seperti ini terongku juga diserang aphids nih, kutu daun. Ini nggak bisa dihindari, pasti kita akan ketemu hama-hama seperti ini. Nah ini aduh maaf ya, daun cabai-cabean aku. Nah ini beberapa cabai-cabean yang udah aku selamatkan. Duh sayang sekali karena waktuku juga masih belum full time ngurusin ini, saya masih kerja juga. Nih seperti ini teman-teman, dia disemutin, daunnya keriting, lama-lama mati. Dan ini udah aku pangkas, aku udah udah seleksi mana yang masih bisa dipertahankan. Nih ini kemarin udah aku semprot dengan pestisida nabati, karena kita memilih menanam dengan cara organik, jadi kita menghindari semua yang berbau kimia. Dari mulai pupuk, kemudian pembasmi hama, semua kita melalui cara yang alami, bukan kimia. Nih ini kenapa gundul, ini semua aku udah pangkas dari daun-daun yang kena hama, kena kutu daun. Nih masih ada. Nah nanti aku mau tunjukin caranya bagaimana mau bikin pestisida nabati. Banyak beberapa tumbuh-tumbuhan yang bisa berfungsi sebagai pembasmi hama. Bisa bawang putih, bisa pare, daun pepaya, cabai, merica, itu dengan cara semua ditumbuk sampai halus, kemudian direndam lewat semalam, 24 jam direndam, kemudian dicampur dengan sunlight 3 tetes, kemudian disemprotkan deh. Itu caranya, nanti aku tunjukin ya. Nih, nah ini paprika aku juga kena nih, diserang, tapi sudah aku sudah basmi, mudah-mudahan dia bisa membaik. Nah sekarang yuk kita tunjukin gimana caranya bikin pestisida nabati ya. Tadi aku udah sebutin, bisa bawang putih, bisa cabai, bisa pare, bisa daun pepaya untuk bikin pestisida nabati, tapi aku lebih memilih rendeman dari itu, tembakau. Kalau kalian susah mendapatkan tembakau di mana atau online terlalu lama dan lain-lain, kamu bisa beli rokok aja. Rokok ini tembakaunya yang kita ambil, jangan dirokok ya teman-teman. Jadi ini diambil tembakaunya supaya lebih pekat. Rendeman tembakau ini kita biarkan 24 jam. Nah gini caranya, ini aku udah siapkan air ini aku bikin hangat supaya dia cepat berwarna merah dan pekat. Nah kita ambil tembakaunya. Nah
Kita biarkan 24 jam supaya dia lebih pekat. Airnya ditambah juga boleh. Ya, kita aduk, kemudian kita biarkan 24 jam. Nah, aku sudah simpan yang sudah rendeman 24 jam seperti ini. Dia pekat sekali, baunya kental sekali dengan tembakau. Kemudian kita campur dengan 2 liter air. Ini adalah ukuran 2 liter, teman-teman. 2 liter. Saya sudah siapin. Nah, sudah itu kita masukkan. Kemudian kita campur air. Sampai batas 2 liter. Ya, cukup. Kemudian jangan lupa kita kasih sunlight. Sunlight ini juga bisa mencuci sayuran, jadi dia aman untuk sayuran. 3 atau 4 tetes. 1, 2, 3, 4 cukup. Kemudian kita tutup deh. Nah, mudah kan? Selain mudah, ini aman untuk tanaman karena tanaman kita organik, jadi kita tidak memakai apapun yang berbau kimia. Kemudian kita kocok. Dan ini sangat murah. Kalau kita beli pestisida nabati di luar, mungkin kita lebih mahal mengeluarkan uangnya. Jadi ini juga aman buat dompet kita. Udah, lalu kita praktekkan untuk membasmi hama yang ada di tanaman terong aku ini. Aphids atau kutu daun itu biasanya ada di balik-balik daun, teman-teman. Dan dia menyerap getah tanaman, getah daun, getah tanaman, getah batang. Jadi lama-lama tanpa kita sadari tanaman kita itu kering, bisa berlobang, lama-lama mati. Nah, kita lakukan penyemprotan ini setidaknya setiap hari selama 7 hari supaya dia tidak kembali. Kalau kita melakukannya cuma 1 hari, dia besok akan kembali, lusa kembali. Jadi setidaknya 7 hari. Setelah itu kita harus kontrol terus supaya mereka tidak kembali. Nah, inilah tipnya. Kalian bisa mencoba dan selamat menanam.